Ya, silakan. Assalamualaikum Retno. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Pak, Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Pak. Pak, Masih semangat? Sehat ya? Bambang, Lesta, Ahmad Uday, Retno mana tadi? Silakan pimpin doa, Retno. Ada Retno? Oh. Kalau gitu diganti Lesta. Silakan Lesta pimpin doa, Lesta. kenapa Pak? Dipimpin kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warhamni. Kok itu sih? Ah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Yang belum membuka kameranya, tolong dibuka ya. Oke, sekarang Bapak ingin tahu nih, yel-yelnya sudah hafal belum? Nah, coba Lesta deh sekaligus. Mulai dari Lesta. Yel-yel normal. Belum, Pak. Belum. Coba Belum dibaca. hafal. Lihat bukunya dong. Dituliskan kemarin? Masa lupa? Ntar Pak mau ngambil buku. Siapa yang sudah hafal yel-yelnya? Ahmad Uday. Coba Ahmad Uday. saya, Pak. Ya. Garuda di dadaku, Indonesia, negaraku, Pancasila, pedoman untuk hidup rukun. Sudah, Pak. Ya. Yel-yel norma. Yel-yel bab 2. Seingat Kak? Belum saya buat, Pak. Yel-yelnya. Oh, belum saya buat. Yang lain siapa? Coba. Aisyah Damayanti. Yel-yel bab 2. Yang norma. Almira. Jihan. Coba. Ya, Pak. Iya, Yel norma. Masih ingat? Halo? Tugas minggu lalu sudah selesai? Ada tugas Kak? Maaf Pak, yel-yelnya yang mana ya Pak? Yang bab 2 norma? Norma. Yang ada 4 ya Pak? Iya. Normanya. Betul. Coba. Silakan. Norma ada 4 rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan,
selalu ku patuhi. Oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Nah, itu loh, ingat ya. Ini kok kameranya coba dibuka semua ya, karena ini kehadirannya harus membuka kamera. Nah, Fahri coba, Muhammad Fahri yang tidak membuka Iya, kamera Pak. nanti absennya Alfa ya. Muhammad Fahri coba yel-yelnya. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi. Oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya, oke. Coba siapa lagi ya? Tadi Lesta ya, belum ya? Coba Lesta. Kenapa, Pak? Yel-yelnya masih ingat? Masih tadi kan udah udah ditampilin Oh, sebelum Fakri. coba sekarang apa lagi ya? Kiara Putri. Belum on kamera nih. Kiara. Indah. Iya, Pak. Coba kamera di. Nggak, Kamera saya rusak, Pak. Izin gak on cam. itu bisa. Ya, coba yel ininya masih ingat nggak? Yel-yel bab 2. Indah Nurleli. Iya, Pak. Kenapa? Yel-yel masih ingat? Yang mana, Pak? Yang bab 2. Norma. Ingat, Pak. Coba. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi. Oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, jaga erat-erat. Ya. Minggu lalu tugasnya sudah selesai? Sudah? Coba. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Silakan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Angkat tangannya yang sudah. Aisyah sudah? Oke. Coba lihat apa ya? Aisyah? Mana Aisyah? Akmal. Coba Akmal. Akmal kemana ya? Anaya Putri. Anaya sudah masuk belum? Anissa Gina coba. Anissa Gina. Iya. Coba tugas minggu lalu dibaca. Nomor 1. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Membuat hidup menjadi tentram dan damai. Membuat kita menjadi pribadi yang disiplin dan teladan. Membuat kita tidak mudah terjerumus dalam masalah. Nomor 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. 1. Dikucilkan, dihina, dimaki, dan dianggap rendah oleh masyarakat. 2. Menerima hukuman atas apa yang dia perbuat dapat berupa hukuman fisik atau denda. 3. Hidup menjadi tidak tentram dan rukun. Nomor 3.
Apa pengertian keadilan? Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nomor 4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Arti penting hukum adalah keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah. 1. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. 2. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Oke. Terima kasih Anissa. Selanjutnya Ardika Pratama. Ardika Pratama. Iya, Pak. Ya, dimatikan. Kameranya nggak boleh dimatikan. Silakan baca hasil yang sudah dijawab. Nomor 1, jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun, mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang berlaku, membuat hidup menjadi lebih tenang. 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Disingkirkan anggota masyarakat. Siksaan batin, mendapatkan hukuman yang berlaku. 3. Apa pengertian keadilan? Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. 4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Hukum dapat digunakan untuk memastikan betapa semua peraturan perundang-undang telah terlaksanakan dengan baik. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah. Berteman dengan siapa saja. Mengajak teman untuk sholat berjamaah. Iya, udah Pak. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin memaparkan? Siapa yang berani? Lesta udah? Udah, Pak. Coba Lesta. 1. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Jawabannya menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan tentram. Kedua, jawabannya mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang berlaku, membuat hidup menjadi lebih tenang, dikucilkan. Dan pertanyaan kedua, jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Dikucilkan, mendapat siksaan batin, mendapatkan hukuman yang setimpal. 3. Apa pengertian keadilan? Pengertian keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti sama rata. Pertanyaan keempat, apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan telah terlaksanakan dengan baik. Hukum juga memastikan bahwa semua kalangan telah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dalam porsi terbaik. Dengan cara inilah kewajiban dapat tercipta. Pertanyaan kelima, sebutkan 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah. Jawabannya saling menghormati, gemar membantu, berteman dengan siapa saja, mendengarkan apa yang diperintahkan guru. Ya. Sudah, Pak. Baik. Bagus tentunya ya. Ada lagi yang belum? Akilah coba. Baik, Pak. Ya. Sudah. Silakan Akila. Halo, suaranya nggak masuk Akila.
Akila suaranya nggak masuk. Bentar, Pak. Soalnya di saya ininya, Pak. Ya. Akila. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib dan tentram. Mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Membuat menjadi lebih tenang. Nomor 2, jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Dikucilkan atau bahkan disingkirkan oleh anggota masyarakat, mendapatkan siksaan batin, mendapatkan hukum yang setimpal. 3, apa pengertian keadilan? Penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. 4, apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undang telah dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih. Silakan yang lain, ada yang ingin membaca hasilnya? Ada yang ingin membaca? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, Bapak akan mengulas kembali ya tentang norma. Jadi, norma ini kalau dikonsepkan ya, norma ini bisa diartikan ke dalam aturan ya. Norma ini adalah aturan. Atau norma juga bisa dikatakan sebagai petunjuk, larangan dan sanksi. Kemudian norma ini juga bisa dikatakan ketertiban dalam masyarakat. Siapa yang tahu norma itu ada berapa ya? Ada yang tahu? 4, Pak. 4. Nah, ada 4 norma ya. Kira-kira apa? Yang pertama? Agama, Pak. Norma Sopanan. Kesopanan, hukum dan kesusilaan. Ya, jangan sampai lupa ya. Norma itu ada 4. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kalau norma agama itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul. Norma agama ya. Norma agama itu adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Yang kita dapat aturan itu dari mana norma agama? Kitab suci, Pak. Betul ya. Kitab suci adalah sumber ya dari agama mana saja. Islam kitab apa? Kristen kitab sucinya apa? Buddha, Hindu ya. Semua agama yang ada di Indonesia itu sumbernya melalui kitab suci. Kitab suci setiap agama ada. Ya. Contohnya agama Islam. Agama Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Jadi, kita harus mengikuti sesuai dengan sumber ya atau petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Karena kita agama Islam. Ya. Jika setiap manusia tidak mengikuti petunjuk atau perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan apa? Dosa, Pak. Dosa, betul ya. Kemudian kita akan lihat pengertian norma ya.
Bisa terlihat ya? Nah, ini pengertian norma. Ya. Norma ini adalah tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan. Norma itu bisa juga dikatakan kaidah. Juga dapat dinyatakan merupakan patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Dan bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini pengertian hakikat dari norma. Ya. Bisa dipahami. Nah, ini jenis-jenis norma tadi. Ada agama, ada kesusilaan, kesopanan, kemudian norma hukum. Ya, jangan sampai lupa. Norma agama ini pengertiannya betul tadi. Kata Uday. Norma agama ini merupakan aturan atau peraturan hidup yang berupa perintah, larangan, maupun anjuran yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang melanggar akan mendapatkan dosa. Norma ini ada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk arah yang benar itu bagi umat manusia. Tentunya agama Islam, ya. Kemudian ini contohnya, contoh dari norma agama, ya, melaksanakan ibadah. Ini adalah salah satu contoh penerapan sebagai norma agama. Ini untuk umat Kristen, ya, ibadah umat Kristen bisa dilihat kan? Kalian bisa melihatnya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Nah, ini norma yang mengatur peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia yang bersifat universal. Universal itu menyangkut semua manusia. Ya, norma kesusilaan itu ada pada setiap diri manusia yang sumbernya adalah dari hati sanubari. Kalau manusia itu punya hati sanubari yang baik, maka dia akan berbuat baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau manusia itu tidak punya hati sanubari, tidak punya belas kasih terhadap sesama manusia, maka perbuatan yang akan dilakukan adalah melanggar terhadap norma kesusilaan. Ya. Dan bagi orang yang melanggar norma kesusilaan ini biasanya akan merasa gelisah, ya, cemas, kemudian ketakutan. Ya, kalau manusia sudah melanggar norma kesusilaan, dia akan merasa ketakutan atau cemas, atau nggak bisa diam, gelisah. Waduh, kemana nih sudah melanggar? Nah, itu ciri-cirinya. Paham? Bisa dipahami? Pak. Ya. Nah, contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, ya, bohong. Orang yang berbohong itu adalah orang yang melanggar. Kemudian berbuat tidak baik, ya, contohnya seperti di sini, contoh penerapan norma kesusilaan yang salah, ya. Nah, kemudian membuang air kecil sembarangan. Nah, ini juga salah satu contoh pelanggaran. Ya, bagi orang yang melakukan ini biasanya adalah cemas, ketakutan, dan malu. Ya. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan atau norma sosial. Norma kesopanan atau norma sosial. Norma kesopanan ini adalah kaidah manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma ini berkaitan dengan kepatuhan. Menurut pandangan kelompok tersebut, masyarakat ini biasanya dari adat istiadat atau kebiasaan orang itu. Ya, kalau kalian sudah biasa hidup melakukan, biasanya kalian akan atau dicemooh atau dicela oleh masyarakat atau teman dekat kita. Ya, kalau kalian sudah langgar norma kesopanan, itu ya contohnya. Nah, contoh penerapan norma kesopanan yang baik, ya, adalah dengan cara mengetuk pintu saat bertamu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian yang keempat, norma hukum
adalah peraturan yang timbul Kata Soraya, Mak. ya Soraya oleh penguasa negara atau lembaga. nanti datang. Nah, isinya norma hukum ini isinya adalah mengikat. Kenapa mengikat, Pak? Supaya masyarakat bisa hidup tertib, aman, damai. Kalau tidak mengikat, dia tidak ada rasa takut terhadap aturan. Nah, ini sangat istimewa norma hukum ini dibandingkan dengan norma yang lainnya. Kalau kita lihat, norma hukum ini di setiap negara berbeda-beda. Ya, ada hukum yang paling tinggi, hukuman berat. Bagi yang melanggar hukuman berat itu di setiap negara berbeda-beda. Ada yang dihukum mati, ada yang hukum pancung, ada yang ditembak, ada yang disetrum. Ya, itu tanda keistimewaan dari norma hukum. Ya, yang sifatnya adalah memaksa. Bagi siapa saja yang sudah melanggar norma hukum, biasanya akan mendapatkan hukuman sanksi ataupun hukuman kurungan ya, atau penjara ataupun hukuman mati. Nah, ini norma hukum. Bisa dipahami? Nah, ini contohnya ya, tersangka pembunuhan supir taksi kabur. Nah, ini salah satu pelanggaran norma hukum yang sangat berat. Kemudian razia polisi di jalan raya merupakan contoh penerapan norma hukum. Nah, tawuran antar pelajar ini adalah pelanggaran ya yang berkaitan dengan norma hukum. Nah, sumbernya norma hukum ini adalah dari kaidah atau kesusilaan yang dapat bersumber dari kebiasaan agama. Norma hukum ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Aturan yang tertulis itu disebut undang-undang dasar atau hukum dasar. Ya. Dan itu sudah diundang-undangkan dari setiap pasal-pasalnya. Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi ataupun hukuman lainnya. Nah, oke. Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sangat mempengaruhi terhadap norma. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan, yang selalu berulang-ulang. Dan ini tidak lazim, ya, lazim dilakukan oleh manusia, yang sering dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan. Kemudian pelanggaran terhadap kebiasaan ini apa di masyarakat? Ya, bisa dikenakan sanksi sosial. Kalau kalian sudah melanggar kebiasaan, nah kebiasaan ini adalah berkaitan dengan norma, ya baik norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Jadi kebiasaan masyarakat, kebiasaan tingkah laku yang dilakukan oleh setiap manusia ini berkaitan dengan keempat norma yang tadi, ya. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh kerja bakti. Ya, ini merupakan kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat dari Mentawai, ya, yang selalu melaksanakan setiap kelompok keluarga yang tinggal bersama di rumah besar yang dibangun di atas tiang-tiang kayu. Jadi rumahnya itu tiang ada apa? Pakai tiang-tiang kayu, kemudian bisa tingginya bisa hampir 1 meter, ya. Dan menurut mereka ada juga mereka itu makan daging sendirian, ya, itu kebiasaannya. Kemudian ada juga contoh lain, kebiasaan yang dilakukan oleh setiap keluarga, ya, yang selalu melakukan sungkeman atau salam-salaman, ya, ketika di hari-hari raya atau hari Idul Fitri, ya. Nah, itu sungkeman atau salaman terhadap anggota keluarga yang jauh misalkan. Nah, itu juga salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Kalau kebiasaan itu dilakukan oleh kita, maka kita akan mendapatkan hal positif
dari anggota keluarga kita sendiri, ya. Kemudian adat istiadat juga mempengaruhi terhadap norma, ya. Adat istiadat setiap manusia itu merupakan kebiasaan masyarakat, ya, yang turun temurun. Nah, kalau kita tidak melanggar adat, biasanya kan di setiap budaya itu ada rutinitas yang dilakukan oleh setiap budaya. Ya, kegiatan-kegiatan misalkan kayak contohnya tuh seperti pala gandong. Pala gandong ini dilakukan di adat Ambon, ya. Mereka merupakan kegiatan yang dilakukan biasanya itu pakai perjanjian, ya, perjanjian ketika ada masalah atau konflik di dalam kelompok tersebut, ya. Jadi mereka membuat salah satu perjanjian yang dinamakan pela gandong, ya, di Ambon. Kemudian contoh lain di Batak. Kalau di Batak ini biasanya ada hal warisan yang berhak adalah anggota kerabat laki-laki yang diutamakan. Kalau kalian orang Batak, biasanya yang mendapat warisan itu yang diutamakan adalah anak laki-laki, ya. Itu contoh adat. Kemudian ada lagi di Minangkabau, warisan yang berhak yang didapat adalah anggota keluarga perempuan, ya. Di Minangkabau itu biasanya di Padang tuh, ya. Ada orang Minangkabau di sini? Orang Minang? Tidak ada. Kemudian ada lagi di Bali, ya. Di Bali sering mengadakan adat istiadat, ya, oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, ya, yaitu acara ngaben atau pembakaran mayat, ya. Kalau biasanya di Bali ini adalah kegiatan adat yang mereka yakini untuk membakar mayat atau ngaben. Ini adalah salah satu hal yang sakral. Apabila tidak dilakukan, maka mereka mempercayai bahwa mereka tidak sesuai adatnya. Mereka artinya tidak menjalankan ritualnya, ya. Dan itu akan ditanya oleh teman anggota keluarganya, kenapa tidak dilaksanakan kalau tidak sampai dilaksanakan. Jadi itu merupakan kewajiban menurut mereka, ya. Kemudian ada lagi di Jawa, namanya grebek sekaten. Ini kegiatan adat yang sering dilakukan di daerah Solo, ya. Di daerah Solo. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan, maka mereka akan merasa bahwa mereka sudah melanggar kegiatan adat yang biasa dilakukan. Kepercayaan menurut mereka, menurut masyarakat di Jawa, khususnya di Solo tadi. Nah, ini tadi hukum, ya. Contoh dari hukum. Nah, kemudian hukum adalah salah satu aturan yang dibuat oleh tadi badan pemerintah atau negara yang isinya adalah larangan. Contohnya kalau kita sudah melanggar hukum, maka kita akan diadili dan dibawa ke kejaksaan atau dihakimi, ya. Kemudian akan diberikan hukuman atau keputusan berapa tahun penjaranya atau dia dikatakan tidak bersalah kalau memang dia tidak bersalah. Ini biasanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh setiap masyarakat ketika mereka sudah melanggar norma hukum, ya. Tuh. Kemudian hukum ini menurut isinya adalah ada hukum publik dan hukum privat, ya. Hukum publik ini hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat pelengkap negara. Alat-alat pelengkap negara ini adalah seperti anggota badan negara, ya, atau anggota MPR, DPR, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian hukum publik ini meliputi hukum administrasi negara tentang hukum pidana atau hukum internasional. Nah, ini nanti akan dipelajari secara lebih luas lagi. Nah, biasanya kita kalau di norma hukum ini ada buku namanya KUHP, ya. KUHP itu singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum publik namanya. Ada yang namanya hukum privat, ya. Hukum privat, kemudian tujuannya adalah ditetapkan hukum bagi satu negara untuk menegakkan kebenaran. Jadi tujuan daripada norma hukum ini adalah untuk menegakkan kebenaran. Ya. Nah,
Kemudian negara hukum adalah negara yang melaksanakan. Kita nggak sampai sini ya. Silakan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Maaf itu tadi terlalu luas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Enggak, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa.